Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Berikut sebuah film tahun 2022 yang berjudul I Came By, tentang dua orang yang hobinya suka menggambar di tembok rumah orang yang tentunya secara diam-diam atau ilegal, dan akan menemukan sesuatu yang membuat kalian semua tidak akan pernah percaya. Apakah itu? Langsung saja siapkan kopi, duduk manis, selamat menonton, dan inilah film. Diawali oleh dua orang pembuat grafiti yang dimana gambarnya mempunyai ciri khas, yaitu I came by atau saya datang. Gambar tersebut sebagai bentuk protes atau kritikan tentang ketidakadilan yang dialami oleh rakyat jelata. Dan ini ada Toby dan Jay. Mereka berdua memutuskan untuk tidak tinggal diam melihat ketidakadilan itu. Ya, meskipun tindakannya itu bisa dibilang tidak dibenarkan, namun paling tidak gambar yang sudah mereka buat bisa diartikan bahwa rakyat kecil bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Jay yang merupakan petugas pembersih pepohonan mempermudah dia untuk menentukan target berikutnya. Kali ini Jay berada di rumah seorang hakim bernama Hector Black, yang dimana beliau ini hanya tinggal sendirian. Hal tersebut bisa mempermudah Jay dan Toby untuk melakukan aksinya itu. Hey, listen, mind the tools. I'm gonna go take a leak. Jay kemudian diam-diam masuk ke dalam rumah ini untuk mengcopy barcode wifi-nya yang fungsinya untuk menghack sistem keamanan. Sempat ketahuan oleh hakim tersebut, namun Jay beralasan sedang mencari toilet. Jay sendiri tinggal bersama kekasihnya bernama Nas, sedang berbahagia karena Nas tengah mengandung anak darinya. Namun sedikit dilema bahwasannya Jay yang selalu melakukan aksi berbahayanya itu bisa-bisa tertangkap oleh pihak berwajib. It's too bad, because you can't get rid of me now. Saat Toby sedang bersemangat dengan target barunya ini, yakni Hakim Hector Black, namun tidak dengan si Jay. Jay malah justru terang-terangan ingin berhenti dari aksinya itu, lantaran kini dia merasa mempunyai tanggung jawab terhadap Nas dan juga anak yang dikandungnya. Hal itu membuat Toby merasa kaget, namun aksinya itu harus tetap berjalan dengan atau tanpa si Jay. System, remember? What, we're just gonna give up the fight now just because you're having a kid? Look, I can't do no more missions. Yeah? My child needs me. Yeah? Sementara Toby sendiri hanya tinggal dengan ibunya bernama Lizzie, seorang psikiater. Meskipun mereka ini tinggal berdua serumah, namun jarang sekali mereka ini bertatap muka karena Toby yang selalu keluyuran gak jelas, terlebih lagi idealismenya membuat jadi malas untuk berbenah rumah, lebih ke merepotkan ibunya. 2 affluent homes were hit in the last 3 months. Well, can you tidy the kitchen before you go? It's a disaster in there. Malam harinya Toby langsung pergi ke rumah si hakim. Saat ia sedang pergi, berhasil membobol password wifi dan sistem keamanannya, sehingga dia bisa leluasa masuk ke dalam rumah tanpa takut ketahuan. Saat Toby mulai membuat grafiti itulah ia mendengar rintihan seseorang dari ruangan bawah tanah. Ketika Toby turun menemukan sejumlah foto seorang tengah duduk sendirian, yang entah apa maksudnya si hakim menyimpan foto tersebut. Saat itu juga Toby menemukan pintu berwarna merah, lantas ia mengeceknya dan
Hakim sendiri sedang bermain tenis bersama sahabatnya, seorang kepala polisi. Saat ia memeriksa HP-nya, merasa aneh karena wifi rumahnya tiba-tiba mati. Lantas ia memutuskan untuk segera pulang. Namun ketika sampai, hakim tidak menemukan siapa-siapa, hanya menemukan sedikit barangnya yang berantakan. Dan itu membuat si hakim curiga bahwa ada seseorang yang telah masuk ke dalam rumahnya. Selepas itu Toby langsung menemui Jay untuk menceritakan apa yang telah ia temukan tadi. Namun Jay yang masih tetap pada pendiriannya tidak mau ikut campur lagi dengan urusan aksinya itu. Malah justru mengingatkan Toby agar tidak melibatkan dia lagi. Jay yang penasaran dengan pintu merah di rumah hakim itu memutuskan untuk menghubungi polisi agar mengecek apa yang sebenarnya ada di dalamnya. Sedangkan hakim sendiri terlihat santai ketika digeledah karena ia merasa sudah kenal banget dengan atasan polisi itu, sehingga membuat komandan polisi merasa diintimidasi dan memutuskan untuk segera pergi dari sana. How diligent his officers are in responding to crank calls. No, don't go. Toby yang tidak bisa berbuat banyak terhadap si hakim tadi merasa kecewa ketika ibunya menyuruh untuk membereskan rumah, malah justru terjadi keributan dan Toby memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Where do you think you're going? Anywhere but here. Don't wait for me to come back. Melihat ketidakadilan di depan mata, Toby merasa terpanggil dan nekat masuk lagi ke rumah hakim itu di saat beliaunya sedang pergi. Dan semuanya akan dibuat terkaget-kaget ketika melihat ada seseorang pemuda sudah kurus kering dikurung dalam ruangan 1 kali 1 meter itu. Sehingga Toby harus menolong dan membawanya keluar dari sana. Sementara si hakim sendiri nampaknya punya firasat kalau rumahnya ada sesuatu yang tidak beres, sehingga memutuskan untuk pulang lagi dengan tongkat yang sudah berada di tangan. Lantas Toby sendiri berusaha untuk sembunyi di balik almari untuk menghindari kedatangan si hakim tersebut. Dan akhirnya terbongkarlah sudah yang ternyata si hakim ini mempunyai kelainan seksual, yaitu penyuka sesama jenis. Lebih tepatnya, pemuda yang dikurung itu sudah selama 10 tahun ia gauli tanpa ada seorang pun yang tahu. Dan Toby yang sudah muak dengan kelakuan si hakim itu berusaha untuk menyerangnya dan... Ya, sungguh malang nasib si Toby ini, malah justru terpeleset dan jatuh tepat di hadapan si hakim, sehingga terjadilah ini. Sementara itu Lizzie merasa cemas karena si Toby anaknya sudah 3 hari tidak pulang ke rumah. Lantas mengajak Jay menghubungi seorang detektif kepolisian untuk mencari apa penyebab hilangnya si Toby tersebut. I'll be your point of contact, so if you think of anything else, you notify me. Jay yang merasa curiga terhadap si hakim karena sebelumnya Toby pernah bercerita tentang apa yang Toby lihat. Pasti ada hubungannya dengan menghilangnya si Toby yang secara tiba-tiba. Jay pun ditangkap oleh polisi karena parkir tepat di depan rumah si hakim itu. Namun karena tidak menemukan bukti apa-apa, Jay pun dibebaskan begitu saja. Lantas Jay memberitahu Lizzie tentang laci rahasia milik Toby yang di dalamnya ada surat tertera nama Hakim Hector Black, yang bahwasannya si hakim ini ada keterlibatannya dengan menghilangnya si Toby. What is this? Why has he got this? I don't know. Dari situ Lizzie langsung memberitahu si detektif, dan ketika diperiksa ada kesamaan data dengan orang asing yang sempat menghubungi polisi agar memeriksa rumah hakim tersebut. I'm glad you brought this to my attention. I'll be following it up.
To Blake, who lives on the same road. We got a call in last week from a young man. Kemudian detektif ditemani dua rekannya kembali menggeledah rumah Hakim, menemukan pintu merah itu yang ketika dibuka tidak ada apa-apa karena si pemuda itu mungkin sudah dipindahkan ke tempat lain oleh si Hakim. Tak puas dengan itu, si detektif berusaha mencari terus hingga menemukan sebuah lubang kecil yang hanya bisa dilihat satu arah. Ternyata hal itu membuat si Hakim merasa kesal dan ya, sikap Hakim barusan membuat si detektif merasa kesal dan menahan si Hakim untuk dibawa ke kantor polisi. Dan seperti yang sudah kalian lihat bahwa si Hakim ini sudah sangat akrab dengan kepala polisi, sehingga hal ini hanya dianggap kesalahpahaman saja. Alhasil si Hakim pun dibebaskan. Fakta tersebut membuat Lizzie makin bingung, ditambah sampai saat ini belum ada kabar tentang si Toby anaknya. Tampak si Hakim sedang menikmati pijat urut dari pria daun muda. Hakim yang pada dasarnya suka dengan daun muda mencoba menggoda dan berhasil mengajak mas terapis itu ke rumahnya. Segelas minuman pun dihidangkan, tak sadar bahwa di minuman itu sudah dikasih obat bius. Can I use the bathroom first? You drank that too quickly. Hampir saja pria itu ternodai oleh si Hakim, namun berhasil lolos berkat bantuan si Lizzie yang sedari tadi mengawasi rumah si Hakim. Beberapa hari kemudian si Hakim menemui si pria itu lagi, mengajak untuk ke rumahnya lagi dengan mengancam kalau pria itu tidak mau akan mencabut izin tinggal dan usahanya. Dan ya, benar dugaan kalian bahwa pria itu adalah korban berikutnya. Setelah disodok direnggut paksa kehormatannya oleh si Hakim, langsung mengurung pria itu dan memeriksa ponselnya. Saat itu terlihat pesan dari si Lizzie, dan ketika disearching betapa kagetnya si Hakim melihat bahwa si Lizzie ini adalah ibu dari si Toby yang sudah ia bunuh. Terlihat Lizzie sedang berkunjung ke tempat Nas dan C pasca melahirkan anak pertamanya itu. Lantas Lizzie mengajak C ngobrol bahwa Lizzie sudah tahu tentang aksi I Came By yang sedang marak dibicarakan oleh orang itu, bahwa pelakunya sebenarnya adalah C dan Toby. Oleh sebab itu Lizzie mengajak C untuk membobol rumah si Hakim karena Lizzie yakin bahwa si Hakimlah orang yang dibalik menghilangnya si Toby. I don't know if I can do it on my own and you've cleared. Lagi-lagi C menolak untuk membantu Lizzie dengan alasan dia sudah punya tanggung jawab, yaitu anak dan istrinya. Hanya dengan tekad dan keberanian, si Lizzie nekat masuk rumah si Hakim. Namun ketika sudah di dalam, ia bingung harus ngapain. Ketika sedang bingung itulah telah berdiri tepat di belakangnya, yaitu si Hakim. Saat berusaha untuk melarikan diri, tiba-tiba tepat di basement, Lizzie diikat dan harus menyaksikan langsung adegan mutilasi terhadap pria terapis itu. Lizzie sadar bahwa nasibnya sebentar lagi akan sama seperti pria terapis itu. I have to cut him up to fit him in the kiln. You're smaller, it'll be easier. Dari sekian orang yang tahu kasus Hakim, tinggallah si J seorang. Menyadari bahwa Lizzie juga pasti akan hilang, J pun mendatangi rumah si Hakim yang ternyata rumah si Hakim sudah dijual dan tak tahu di mana kini berada.
Berkat bantuan Nas, Jay mengetahui rumah barunya si Hakim, dan di hari tertentu si Hakim akan datang sebagai donatur di yayasan yang sedang ia bangun. I hope this helps. Please be careful, okay? Please welcome Sir Hector Blake. Mulai dari sinilah Jay mengikuti Hakim ke rumah barunya hingga bisa masuk rumah ketika si Hakim tidur pulas, namun tiba-tiba ya, terjadilah pergumulan di antara mereka berdua dan jelas saja Jay mampu memukul Hakim hingga tak sadarkan diri. Lantas ia pergi ke ruang bawah tanah menemukan pintu berwarna merah persis seperti di rumah lamanya yang di dalamnya terdapat seorang pemuda kurus kering yang menjadi korban asusila si Hakim selama lebih dari 10 tahun. You're safe now. Seperti biasa, tak lama datanglah detektif beserta jajarannya yang ketika mendapat keterangan dari si korban, jelas bahwa si Hakim terbukti bersalah atas tindakan penculikan, pencabulan, penyerangan, dan lain-lain sebagainya. Dan kini bisa dipastikan bahwa si Hakim akan menerima hukuman yang seberat-beratnya. Dan mungkin kasus ini tidak akan pernah terungkap jika tanpa dua orang pembuat grafiti, yaitu I Came By. Nobody touched anything, as requested. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan percaya siapapun bukan berarti melarang kita untuk tidak mempercayai orang lain, melainkan sebagai bentuk kehati-hatian kita agar kita bisa memilih atau mencari orang yang benar-benar kita percaya. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.